perekonomian termasuk UMKM. Para pengusaha mau tidak mau dipaksa bertahan dan beradaptasi dengan situasi yang tidak mudah, terlebih bagi pengusaha pemula di dunia bisnis, pandemi memaksa mereka untuk memikirkan langkah strategis yang jitu demi keberhasilan usahanya. Bagaimana pengusaha pemula dapat tampil sebagai pemenang dalam situasi penuh tantangan seperti sekarang ini? Halo sedulur rawit, semangat pagi dan selamat datang di ruang seminar Zoom dalam rangka merayakan ulang tahun Ruang Wong Alit atau Rawit yang pertama. Seminar ini dipersembahkan bagi sedulur rawit dengan tajuk Kiat Menjadi Pengusaha yang Berkarakter. Pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih berlimpah kepada sedulur rawit yang telah setia mengikuti rawit di kanal YouTube. Rasa hormat dan terima kasih berlimpah kepada Dr. Pinpin Bakhtiar selaku pakar entrepreneurship yang telah berkenan untuk memenuhi undangan sebagai narasumber. Rasa hormat juga kami sampaikan kepada founder Rawit yaitu Mas Ji yang dengan sepenuh hati merangkai kegiatan yang mulia ini. Bersama saya Teresa Melisa ingin mengajak sedulur Rawit untuk mengikuti rangkaian seminar perdana yang akan diawali dengan sharing dari Mas Ji selaku founder, dilanjutkan dengan sesi utama seminar yaitu pemaparan oleh Dr. Pinpin Bakhtiar dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pastikan sedulur sekalian mengikuti kegiatan ini sampai akhir karena telah disediakan giveaway berupa saldo belanja dari Mas Ji untuk sedulur rawit. Jadi jangan kemana-mana dan tetap simak seminar ini sampai akhir. Wadah Ruang Wong Alit atau disingkat Rawit secara resmi ditetapkan berdiri pada tanggal 14 April 2021. Walaupun secara ide sudah digagas sejak 5 bulan sebelum tanggal tersebut. Sedangkan untuk kanal YouTube pertama kali melakukan posting pada tanggal 24 Juni 2021. Jadi kanal Rawit justru eksis di tengah pandemi. Nah, kira-kira apa yang memotivasi founder untuk mendirikan Rawit? Seperti apa perjalanan awal Rawit selama 1 tahun ini? Dan mengapa Rawit justru muncul di tengah gelapnya harapan perekonomian bangsa? Selengkapnya akan kita ketahui bersama. Untuk itu mari kita undang Mas Ji untuk membagikannya kepada kita semua. Terima kasih Kak Melisa. Bisa dengar suara saya ya? Ya, sudah jelas terdengar Mas Ji. Terima kasih Kak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Kuasa sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di webinar dalam rangka HUT Rawit atau Ruang Wong Alit untuk yang pertama. Kami sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan webinar pertama ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Kemudian yang saya banggakan dan saya hormati Dr. Pinpin Bakhtiar yang pada sore ini akan mengisi sebagai narasumber utama, sekaligus salam kenal dari saya pribadi, Mas Ji dan para dulur Rawit. Yang saya cintai juga ada Kak Melisa yang sudah sudi bergabung dan membuka acara ini. Salam kenal Kak Melisa dari saya Mas Ji dan para dulur Rawit. Kemudian yang ketiga yang saya cintai para peserta webinar Rawit yang hari ini bertajuk menjadi pengusaha pemula yang berkarakter. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat pelajaran yang sangat berharga dari Dr. Pinpin Bakhtiar nanti. Oke, terima kasih. Ada 2 hal yang tidak saya sampaikan untuk sebagai sambutan saya sebagai founder Rawit. Yang pertama, saya pribadi membuat Rawit atau Ruang Wong Alit ini adalah Ruang Wong Alit. Ruang itu tempat berinteraksinya semua lapisan masyarakat. Sekali lagi, Ruang Wong Alit adalah ruang tempat berinteraksinya semua lapisan masyarakat. Jadi kami tidak membeda-bedakan strata sosial karena Rawit memang diberdirikan untuk mengakomodir semua lapisan masyarakat.
Motivasi awal adalah kenapa saya membuat rawit. Jadi di luar sana sangat banyak sekali masyarakat yang kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama masyarakat lapisan bawah. Dari situlah saya tergerak hati untuk lebih mendekat ke mereka-mereka. Jadi saya sifatnya seperti podcast, tapi podcast jalanan lah. Jadi bukan podcast yang saya mengundang narasumber untuk ke ruangan bukan. Jadi saya dan tim rawit yang nyamperin ke kantong-kantong atau tempat tinggal mereka. Mulai dari petani, ada buruh, ada abang ojol, ada guru, kemudian banyak profesi yang lainnya yang selama ini kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak. Karena saya pribadi pun juga berasal dari golongan masyarakat biasa dan ekonomi sederhana. Karena itulah saya terpanggil untuk ikut membantu dan merasakan aura, karena saya pernah menjadi posisi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, rawit ini saya bikin supaya memberikan tontonan yang positif, memberikan edukasi yang baik bagi para netizen dan masyarakat luas. Karena rawit itu berdiri ketika masa pandemi sedang berlangsung. Bayangkan 2 tahun ini kita mendapat suguhan tontonan yang sangat semuanya hampir meliput dan berbicara mengenai COVID-19, termasuk korbannya, segala macam, kasusnya, hampir semua media mengangkat tema COVID. Nah, kami rawit hadir sebagai media yang alhamdulillah tidak pernah membicarakan fenomena COVID. Kita malah mengangkat masyarakat yang selama ini terdampak COVID, mulai karena kehilangan kerjaan, kehilangan mata pencarian, susah untuk cari makan. Nah, rawit tergerak untuk membantu mereka, baik dari segi finansial dan dari segi mental dan motivasi. Yang ketiga, rawit ini juga berisi tentang berbagai macam atau figur orang yang sukses, orang yang berhasil, tapi orang yang berasal dari masyarakat biasa. Supaya apa? Supaya figur-figur yang sukses ini diangkat di rawit sehingga bisa memberikan edukasi dan motivasi bagi khalayak umum bahwa orang biasa pun suatu saat dengan izin Allah akan bisa menjadi besar. Itulah rawit. Yang terakhir mungkin rawit beberapa kali saya selingi berbagi donasi dan semampu kami, karena memang masih awal dan masih kecil, dan harapannya memang kita mengajak masyarakat umum dan para milenial juga untuk bergabung di rawit kelak untuk bisa merasakan aura berbagi ke sesama. Itu mungkin sedikit tentang rawit. Kemudian yang kedua, mengenai saya pribadi sebagai figur masjid, saat ini saya memang bergerak di bidang properti atau kontraktor. Kontraktor ini saya mulai tahun 2014. Tetapi sebelum 2014, era tahun 2000-an awal, saya juga pelaku UMKM. Mulai dari jualan aneka minuman, kopi, kemudian jual jus, sampai intinya saya juga pelaku UMKM. Kenapa saya ganti profesi menjadi kontraktor? Bukan berarti saya ketika di UMKM saya gagal atau saya katakanlah kulus karena tidak laku, bukan. Karena bagi saya setiap insan itu harus terus berproses, harus terus mengembangkan diri. Jadi bagi saya UMKM yang saya bina kemarin, yang saya lakukan itu malah dalam tahap laku-lakunya ketika saya beralih profesi. Jadi bukan saat UMKM saya sepi order, saya tinggal, bukan. Malah pada saat banyak order, malah saya tinggal ke profesi sebagai kontraktor. Dari situlah mungkin muncul istilah keluarlah dari zona nyaman. Karena bagi saya pribadi termasuk orang yang suka akan tantangan. Jadi selalu dalam hati saya selalu bergejolak untuk lebih baik dan lebih baik. Sehingga hari ini saya menjadi seorang pebisnis kontraktor. Dan dari kontraktor inilah saya mendapatkan rezeki yang alhamdulillah akhirnya saya salurkan ke channel rawit.
Jadi dari Adlen, rezeki dari Adlen sebagian saya tuangkan ke Rawit untuk berbagi ke masyarakat luas supaya azas manfaatnya terasa. Nah, kemudian mengenai tips-tips untuk para rekan-rekan UMKM, nanti mungkin Dr. Pinpin yang akan membahas lebih detail. Cuman kalau dari saya pribadi sebagai Masji founder Rawit memberi pesan kepada rekan-rekan pelaku UMKM bahwa ayolah, usaha yang kita pilih ini adalah usaha yang memang kita yakini akan survive di masa depan dan bisa menjamin masa depan. Itu harus kita yakini. Karena kalau kita nggak yakin dengan usaha kita, itu fatal sekali. Kita nggak boleh. Yang kedua, harus fast respon. Saya yakin usaha apapun, baik itu usaha UMKM, usaha bisnis jasa apapun, harus fast respon. Jadi ketika ada customer yang meminta jasa kita harus segera mungkin bergerak untuk menyambut dan memberikan tanggapan ke customer. Jangan sampai customer ini dibiarkan menunggu agak lama baru kita respon. Itu sangat fatal. Itu yang tidak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya langsung bergerak cepat untuk menemui customer dan mengetahui apa yang dibutuhkan. Oke, kemudian yang lain barangkali untuk menunjang menjadi pengusaha yang berkarakter adalah tetap harus bertanggung jawab terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi andai kata ada barang dan jasa yang kurang sesuai dengan spek yang kita tampilkan, ya sampaikan dengan apa adanya, jangan ditutup-tutupin. Kita harus fair, terbuka. Jadi katakanlah ada barang yang nggak sesuai, ada yang sesuai menurut kami, kemudian ketika dikirim itu tidak sesuai, itu kita harus segera klarifikasi agar tidak ada miskomunikasi dan kesalahan yang berakibat fatal. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak Melisa, sisi saya pribadi sebagai founder Rawit dan sebagai pengusaha kontraktor yang dulunya adalah sebagai pengusaha UMKM juga. Karena bagi saya terakhir mungkin saya itu tipe orang yang tidak pernah menganggap ada sukses. Buat saya pribadi, sukses itu tidak ada kata sukses. Yang ada adalah keberhasilan dan keberhasilan atau pencapaian dan pencapaian. Katakanlah hari ini saya berhasil membuka sebuah usaha. Itu bagi saya bukan sukses. Itu masih fase berhasil. Ketika fase ini berhasil, saya harus menaikkan target lagi ke lebih yang tinggi. Dan kita kejar lagi semampu kita. Sampai terakhir, itu belum sukses. Itu masih berhasil. Karena hidup adalah panjang. Kalau saya boleh mengutip liriknya Mas Dani Dewa, kalau saya boleh nyanyi ya, saya kan mantan penyanyi. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, usah kau menangisi hari kemarin. Hidup adalah perjuangan yang tanpa henti. Jadi untuk itu kita jangan cepat berpuas diri, jangan pernah menganggap sukses, anggaplah itu berhasil, pencapaian. Dan mana sukses? Nanti ketika kita sudah tua, sudah renta, kita sudah membuat legasi untuk anak-anak cucu kita membuat karya yang bisa dinikmati orang banyak, kita ketua, kita meninggal dalam kondisi kalau Islam husnul khotimah, itu baru sukses. Kita meninggal dalam keadaan meninggalkan karya, anak-anak sudah tertata, kita bermanfaat untuk orang banyak, baru itu namanya sukses, selesai, hidup selesai. Itu kalau saya pribadi. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak Melisa. Mudah-mudahan webinar ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk para peserta, Bapak dan Ibu pelaku UMKM, dan selamat datang di webinar Rawit menjadi pengusaha pemula yang berkarakter. Semoga mendapat ilmu yang sangat bermanfaat nanti dari Dr. Pinpin Bahtiar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas di atas sharingnya, keren banget ya. Dan izinkan saya mengutip sedikit, yaitu mengenai hidup ya. Hidup itu sendiri adalah perjuangan yang tanpa henti. Nah ini bagus sekali dan ini menggambarkan apa yang nanti akan di-sharingkan oleh
Dr. Pinpin Baktiar. Kira-kira bagaimana supaya kita bisa berjuang tanpa henti? Kira-kira karakter apa sih yang harus dimiliki oleh para pengusaha, apalagi tantangan yang terus kita alami tanpa henti ya, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih, tapi tadi saya berharapnya tuh lagunya diterusin lagi tuh, jadi 3 menit gitu. Jadi ada show sedikit lah gitu, mini show di sini oleh Mas Ji. Tapi ternyata sudah berhenti sampai di situ, ya sudah nggak apa-apa. Karena kita kan akan beralih ke sesi pemaparan nih yang akan dibawakan oleh Dr. Pinpin Baktiar. Nah, namun sebelum kami semua atau kita semua beralih ke sesi berikutnya, kira-kira apa saja sih yang akan kita ketahui bersama pada sesi pemaparan nanti? Nah, kira-kira garis besarnya seperti ini nih, sedulur rawit. Jadi, kita akan membahas mengenai kiat membuka usaha baru, kemudian kita akan membahas mengenai kiat mengembangkan usaha di tengah pandemi, dan juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, karakter seperti apa yang wajib dimiliki oleh para pengusaha agar kuat menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan. Penasaran? Langsung saja kami undang, ini dia Dr. Pinpin Baktiar. Baik, Kak Marisa, terima kasih introduksinya. Ya, Bapak Ibu, selamat sore, salam sehat, salam kebaikan buat kita semua. Mas Ji dan komunitas Rawit, terima kasih ya sudah berkenan mengundang saya. Selamat ulang tahun ya buat Rawit, Mas Ji. Doa terbaik buat Mas Ji dan juga komunitas Rawit untuk terus berbagi bagi masyarakat Indonesia. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai sesi kita. Tadi tuh bener tuh Kak Melisa, kalau diterusin nyanyi saya udah siap-siap suara 3 tuh. Jadi udah siap-siap. Iya, udah siap-siap pecah suara tadi tuh. Ya, jadi Mas Ji di kunci C, saya di kunci F. Bener-bener pecah tuh. Ya Bapak Ibu, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan puasa, semoga ini jadi sesi yang baik dan menarik bagi kita semua. Saya mulai ya, Mas Ji, Cip Dimas, Kak Tere. Slide saya kelihatan ya Kak Tere ya? Ya, sudah jelas terlihat. Baik, makasih Kak Tere. Bapak Ibu, ya, ini hari ini berbicara seminar bisnis pemula ya, seminar bisnis pemula. Tapi saya pribadi melihat dan merasakan cukup banyak juga senior di forum ini. Ya jadi oke, materinya mungkin jadi agak relevan nih untuk disampaikan, karena memang jujur aja materinya agak sedikit di atas praktis lah, agak ada aspek konseptualnya gitu. Ya dengan kehadiran teman-teman yang ada di sini, materinya cukup menjadi jalan tengah untuk lapisan kalayak yang hadir pada seminar kita sore hari ini. Ya, jadi seminar bisnis pemula, Bapak Ibu, seminar bisnis pemula. Sebenarnya kalau boleh jujur, ini nggak pemula-pemula amat sih materi yang akan disampaikan. Kira-kira begitu. Baik, salam kenal Bapak Ibu. Saya Pinpin Baktiar, saya edukator, saya pembicara publik, tapi juga saya entrepreneur Bapak Ibu. Saya secara sederhana adalah mantan produser musik, developer properti, dan juga pernah beberapa kali buka bisnis kuliner yang memutuskan fokus kepada bidang edukasi. Nah, kira-kira itu potret sederhana tentang saya. Jadi walaupun saya edukator dan sering hadir menjadi pembicara publik, tapi saya tetap berentrpreneurship. Saya punya beberapa bisnis, dan kalau tenaganya ada, saya juga ke depan mungkin akan menjalankan beberapa bisnis. Kira-kira seperti itu.
dalam konteks edukasi, saya aktif mengajar Bapak Ibu. Saya pengajar tetap di PPM, juga saya mengajar di 3 kampus lainnya. Saya mengajar entrepreneurship untuk S3 Teologia di STT HIT sebagai asisten pengajar di sana. Lalu di Ciputra saya juga mengajar entertainment science. Lalu terakhir di BINUS saya merupakan salah satu mentor bisnis ataupun pengajar. Selain itu saya juga punya beberapa lembaga edukasi Bapak Ibu. Ada SECI Institute, itu adalah sekolah entrepreneur. Bapak Ibu kalau pengen berinteraksi dengan saya lebih jauh lagi nanti bisa juga follow Instagram saya Pimpin Bakti maupun juga Instagramnya SECI Institute. Selain itu juga saya punya sekolah properti Bapak Ibu bersama Pak Ali Tranghada dan Pak Andika Nathanael. Lalu saya juga mengembangkan sekolah startup dengan Pak Edi Wiharja. Nah kira-kira itulah keseharian saya Bapak Ibu. Kita mulai ya. Ya. Wah, kalau bicara bisnis itu lebar banget Bapak Ibu, lebar banget, luas banget ya. Mau disederhanakan bisa, mau dibikin kompleks bisa, mau dibikin kompleks banget bisa. Karena memang sebenarnya bisnis itu nggak sesederhana itu ya. Bisnis itu nggak. Kalau bisnis itu sederhana, kenapa kalau orang ngambil S1 bisnis mesti sampai 4 tahun? Kenapa nggak 1 bulan aja kelar? Artinya memang bisnis itu sebuah fenomena atau kondisi yang kompleks gitu kan. Nah tetapi maksudnya dalam kekomplekan itu kan ya saya pribadi minimum kan harus coba memotret apa yang hakiki gitu. Dan teman-teman juga maupun guru-guru lain juga mungkin akan mencoba membangun potret itu. Nah kalau buat saya pribadi setidaknya ya secara agak strategis hakikat bisnis itu seperti ini Bapak Ibu, yaitu tentang optimalisasi sumber daya dan posisi pasar demi keunggulan bersaing. Nah 3 kata kunci itu sumber daya, posisi pasar dan bersaing ya. Apa sih sumber daya itu? Ya macam-macam Bapak Ibu, macam-macam. Tapi kalau mau disederhanakan, ya saat isi kantong kita 100 juta sama 1 triliun beda lah kegagahan bisnisnya. Kalau 100 juta kan oke, cukup besar, tapi ada limitasi-limitasi. Kalau 1 triliun itu gede banget tuh. Udah bisa begini, begitu, begini. Nah itu isu sumber daya. Sumber daya bentuknya duit aja Pak Pimpin, enggak, macam-macam ya, macam-macam. Itu kalau mau ekstrak lebih luas ada ratusan tuh bentuknya. Lalu yang kedua posisi pasar ya, posisi pasar itu juga sebuah kajian yang cukup luas. Dan yang terakhir keunggulan bersaing ya. Jadi sekeren-kerennya bisnis ujung-ujungnya kan secara sederhana competitive advantage-nya gimana gitu kan, keunggulan bersaingnya. Tapi gitu juga kan, udah capek-capek bikin keunggulan bersaing atau masuk kita misalnya size bisnis kita 10M, bersaing kita sesama pelaku pasar 10M. Tahu masuk investor di bisnis lawan kita, masuk misalnya 1 triliun, langsung menjadi tidak relevan kita. Nah itu makanya kan sumber daya, posisi pasar dan keunggulan bersaing ini menjadi isu penting, atau kalau mau lebih normatif lagi yang menjadi isu strategis pada bisnis. Ini kalau mau disederhanakan Bapak Ibu, kalau mau disederhanakan. Tetapi kita sama-sama tahu bisnis tidak sesederhana itu. Nah sementara saya sendiri dari panitia kan mendapat tema tuh ya, bagaimana kiat buka usaha baru, kiat mengembangkan usaha di tengah pandemi. Karakter seperti apa yang wajib dimiliki pelaku usaha. Nah ini mandat saya dari panitia teman-teman ya. Tetapi sebelum saya berbicara lebih panjang lagi, lebih jauh lagi, saya izinkan mengkonklusikan di depan. Ya udah, atas 3 tema ini 1 kata kalau mau disederhanakan, Pak Pimpin ada 3 tema, solusinya gimana? Ya udah saya mau katakan 1 kata lah, entrepreneur ya, jadilah entrepreneur. Dan kebetulan ini bidang riset saya mengembangkan sains pada bidang ini Bapak Ibu, jadi saya mempelajari entrepreneurship pada tataran sains. Jadi ini kebidangan saya, izinkan saya menjawabnya dari kebidangan saya ini. Nah, tapi ya udah kita agak coba lebih teknis sedikit, gimana sih cara melakukan usaha? Ya, sekali lagi banyak sekali pendekatannya, tapi kalau mau disederhanakan secara filosofis, secara konseptual. Jadi bisnis itu pertama-tama ya coba dulu.
Ini kita ngomongnya untuk UMKM ya atau agak naik sedikit UKM, atau kalau mau pakai bahasa yang lebih populer entrepreneur ya. Ini beda pada tataran korporat. Kalau korporat ngomongnya nggak begini nih ya. Korporat itu kan resource driven ya. Ada sumber daya, ada potensi pasar, masuklah di mereka secara strategis. Korporat tuh begitu. Tapi ini kita ngomongnya pada tataran entrepreneur atau UMKM lah. Atau kalau mau ditematikan UMKM. Jadi bisnis itu gimana sih? Saya mantan karyawan, saya baru tamat kuliah. Saya mau mulai bisnis Pak Pimpin, gimana? Ya udah, coba dulu ya. Lalu yang kedua itu adalah selaraskan ya. Dan yang ketiga tumbuhkan. Jadi kalau belajar bisnis mau dibikin komprehensif itu luas sekali, tapi kalau mau disederhanakan Pak Pimpin gimana sih cara belajar dan mulai bisnis? Ini, 3 ini prinsipnya. Coba dulu, selaraskan, dan tumbuhkan. Ya. Kenapa coba dulu? Memang di dunia ini belum ada satupun formula yang pasti Bapak Ibu di dunia ini untuk memastikan sebuah bisnis itu sukses. Kalau formula itu udah ada, ya udah kita ada 7 miliar manusia, kita replikasi aja formula itu. Kita eksekusi rame-rame pasti sukses kok. Nah enggak, semua formula bisnis yang ada di dunia ini sifatnya masih hipotesis. Makanya kata coba dulu menjadi relevan buat teman-teman pemula ya, buat teman-teman pemula. Kok tidak konseptual banget sih Pak Pimpin? Coba dulu begitu? Ya enggak, ya karena memang belum ada fix formula ya. Formula yang pasti untuk memastikan bisnis itu sukses tidak ada. Makanya kata coba dulu ini kalau mau bahasa teoretikal ya hypothetically lah, secara hipotetis ya. Jadi dicoba dulu. Nah ini yang kita sebut dengan pendekatan entrepreneurial ya. Jadi misalnya teman-teman melihat kayaknya nih ada 1.000 ada 2.000 manusia berkumpul setiap hari. Kebetulan rumah saya kan dekat stasiun kereta ya, kereta api Cakung kan gitu kan. Nah itu kayaknya setiap hari yang melintas ada 2.000 orang ya. Di satu sisi kayaknya bikin nasi goreng, jualan nasi goreng ini bisa banyak pembelinya nih. Ya udah coba dulu Bapak Ibu, coba dulu. Yang penting kita ada tools untuk memutuskan, yaitu namanya coba dulu. Tapi setelah kita coba dulu, lalu kita lakukan keselarasan. Apa yang kita selaraskan? Yaitu kita oke, konsumen oke, ya. Jadi kita oke itu maksudnya macam-macam. Tapi kalau mau disederhanakan produknya ya. Tadi kan kalau yang nasi gorengnya sifatnya masih coba-coba. Nah sekarang kita pastikan nasi goreng yang tadinya sifatnya masih coba-coba itu kita fixkan, kita pastikan kualitasnya ya. Jadi bagaimana sih cara memastikan nasi gorengnya itu oke menurut kita? Ya trial and error ya. Coba ya kalau mau lebih formal lagi di riset ya, Jadi risetnya gimana Pak Pimpin? Ya misalnya pedagang nasi gorengnya saya tanya ke anak saya tanya ke istri saya, kan. Lalu apakah jawaban mereka akan valid Pak Pimpin? Iya lumayan lah. Biasanya kalau keluarga itu memberikan jawaban itu ada faktor nggak enaknya. Jadi kalau bicara mau riset yang benar ya sebenarnya tanya kepada responden yang paling relevan. Tapi UMKM memang kan nggak mungkin sekompleks itu ya mengeksekusi itu ya. Tetapi kalau kita mau elaborasi lebih dalam, memang basisnya harus riset ya. Jadi kita memastikan gitu kan misalnya FGD lah, bukan FGD lah, sampling kualitatif misalnya 4 sampai 12 orang gitu kan. Gimana keasinan kebanyakan, kurang pedas, mesti ada kerupuk gitu-gitu. Itu kan dapat customer insight tuh ya. Nah udah tuh. Jadi kita riset, jadi kita dapat hasil dari riset, kita finalkan di nasi gorengnya. Jadi menurut kita enak, menurut data kita riset enak. Nah itu sudah satu variabel tuh ya. Jadi kita oke. Nah sekarang tinggal pertanyaannya bagaimana memastikan konsumen oke. Ya konsumen oke juga basisnya bisa riset Bapak Ibu. Ya silahkan dilakukan riset jika mampu. Tapi kalau mau disederhanakan, kapan sih kita melihat bahwa konsumen itu melihat nasi goreng kita itu enak? Ketika dia
sesudah beli, dia beli lagi, beli terus, dan ajak temannya beli. Dan bahkan dia mengeksplor varian produk yang kita punya, begitu ya. Itu kalau nasi goreng. Kalau kita bisnisnya busana, ya dia beli lagi busana kita dan dia mengajak temannya membeli busana kita. Nah, itu yang disebut dengan product market fit ya, atau kalau bahasa Indonesianya keselarasan gitu. Nah, lalu kalau udah selaras itu udah menjadi satu indikator untuk melakukan penumbuhan, atau kalau bahasa populernya scale up ya. Jadi bisnisnya di scale up. Scale up itu ada dua jenis Bapak Ibu, ada scale up horizontal dan ada scale up vertikal. Kalau scale up horizontal itu gimana? Sederhana Bapak Ibu, itu berbicara tentang cabang. Tadinya satu tempat itu satu bulan bisa dapat 300 juta, kalau 10 tempat kan jadi 3M. Nah, makanya kenapa ada scale up horizontal. Ya, walaupun tantangannya di situ adalah biasanya standarisasi dan daya kelola atau manajemen. Tapi juga scale up itu juga bentuknya bisa dua macam, bisa bentuk yang kedua yaitu disebut vertikal. Vertikal itu artinya memperbesar kapasitas di mana kita melakukan usaha itu ya. Tadinya kita jualan nasi gorengnya di satu ruko, kapasitasnya mungkin sekali makan 100 orang. Nah, sekarang kita beli ruko di sebelahnya. Jadi ini ruko sebelahnya khusus orang makan aja. Jadi misalnya 250 orang. Jadi sekarang kita dengan menambah ruko, kapasitas kita bisa 350 orang makan. Nah, kira-kira begitu. Ini bayangan saya, rukonya halamannya cukup luas ya. Jadi kenapa angkanya bisa sebesar itu? Nah, itu pun salah satu bentuk scale up. Nah, pertanyaannya gini, scale up yang mana yang lebih bagus Pak Pimpin, horizontal atau vertikal? Dua-duanya keren. Saya nggak mau terjebak salah satu, dua-duanya. Ini kan konteksnya UMKM ya, kalau korporat ceritanya beda lagi. Nah, UMKM itu juga memang maksudnya kita harus bawa dalam sebuah kenyataan bisnis, bahwa bisnis terbaik itu adalah yang mampu realistis ya. Sebaliknya ya mari kita hindari yang sifatnya euforiatif gitu kan, ikut-ikutan. Banyak cabang adalah indikator grow-nya bisnis. Siapa bilang? Kalau mampu sih iya ya, dan kalau mampu mencapai tingkat penjualan yang sama iya. Tapi kan tantangannya kan standarisasi dan ketertata kelolaan. Nah, itu tantangannya banyak cabang. Nah, kalau gitu berarti kita nggak punya pilihan. Nah, itu yang saya mau declare Bapak Ibu. Jadi kalau kita UMKM itu pendekatannya bisa juga artisan gitu kan, stand alone gitu kan. Nggak apa-apa tempatnya satu, tapi omsetnya dahsyat luar biasa. Saya pernah mengobservasi sebuah seafood di Kelapa Gading. Kelapa Gading itu setidaknya ada 15 tempat seafood. Ini dia tempatnya biasa, kecil, sederhana. Sekilas saya hitung tuh omsetnya per malam minim 20, bahkan bisa 20 sampai 30, bahkan bisa 35 jutaan. Asumsi 20 juta aja ya. 20 juta kali satu bulan itu kan berarti 600 juta, hampir setengah M-an juga tuh teman-teman ya. Kalau buat UMKM satu bulan setengah M udah gede banget. Ini yang saya ceritain ini bisnis kaki lima ya. Jadi kita ngomongnya pada tataran UMKM nih Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira kalau untuk cara melakukan bisnis. Tapi kita kembali kepada tema utama kita. Nah, ini yang menjadi perenungan kita. Apakah menjadi pelaku usaha otomatis adalah entrepreneur? Dengan cepat saya katakan tidak, Bapak Ibu. Jadi tidak semua pelaku usaha otomatis adalah entrepreneur. Karena kalau entrepreneur itu dia punya ciri dan punya perilaku. Ya, kalau mau disederhanakan, jika ciri dan perilaku itu tidak ada pada sang pelaku usaha, ya dia hanya pelaku usaha saja. Dia bukan entrepreneur. Di Indonesia sendiri yang disebut sebagai entrepreneur itu hanya 3,1%. Ini pun basisnya juga hanya aset dan omset. Ini belum ngomongin ciri dan perilakunya. Artinya kalau 3,1% ini dipotret dengan ciri dan perilaku entrepreneurial, jangan-jangan jumlahnya turun lagi, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih entrepreneurship itu menjadi penting? Nah, ini premisnya, ini janjinya, ini orientasinya. Kita sama-sama tahu ya. Saya agak lupa nih. Steve Jobs ya. Steve Jobs ini dengan Apple, dengan iPad dan Apple-nya
Ya ini kan dia dimulai dari garasi tahun 1975 ya. Sekarang dia menjadi top company dan top brand company in the world. Nah, pertanyaannya dan juga kita sama-sama tahu dia sukses banget melaunching iPad dan dari situ mendisrupt banyak hal ya, industrinya, behavior kehidupan kita dan macam-macam Bapak Ibu di disrupsi beliau. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah yang membuat Steve Jobs ini menjadi pengusaha yang sukses ini apa gitu kan? Apakah garasi mobilnya, ya kan? Tahun 1975 memang Steve Jobs memulai usahanya di garasi begitu kan? Nah, apakah kegarasian mobilnya ini yang membuat dia sukses? Sehingga akhirnya muncul fallacy ya, salah berpikir gitu. Ya udah, kalau mau jadi entrepreneur yang sukses mulailah dari garasi. Ya implikasinya juga kan dari garasi wajar dong saya tidak profesional ya, ketemu pembeli, mitra investor, tidak membangun attitude keprofesionalitasan menjadi permisif gitu kan, menjadi pengizinan. Wajar dong saya begini, kan mulainya dari garasi. Tapi kita sama-sama tahu Bapak Ibu, yang membuat Apple sebesar ini bukan garasinya. Yang membuat Apple sebesar ini adalah ke-entrepreneurship-an si Steve Jobs-nya Bapak Ibu. Nah ini kan yang menjadi kabar menarik. Pak Pimpin, saya cuma pedagang gado-gado di pinggir jalan. Saya cuma pedagang ayam geprek di pinggir jalan. Bisa nggak saya meraih kesuksesan yang sama dengan Steve Jobs? Saya mau katakan dalam konteks studi saya bisa. Cuma pertanyaannya, yaitu bukan pertanyaannya, ajakannya. Anda kalau mau pengen seperti Steve Jobs, ya ini lepas dari sizing-nya ya. Tapi bicara lompatan gitu, lompatan tanpa batas itu, bisa nggak manusia memasuki dimensi lompatan tanpa batas? Bisa, dengan cara entrepreneurship. Nah, ini makin misterius kan, entrepreneurship itu apaan tuh? Nanti di slide ke-7, slide ke-8 saya akan jelaskan. Memang benar teman-teman, entrepreneurship itu menarik sekali, tapi kadang-kadang ya stop di gagasan, stop sebagai suara yang menarik, tetapi tantangannya operatifnya ya. Melakukannya gimana? Nanti di slide ke-7, slide ke-8 kita akan tunjukkan. Nah, sekali lagi saya perlu declare bahwa yang membuat Steve Jobs melompatkan Apple ini sekali lagi bukan garasinya ya, tetapi adalah ke-entrepreneurship-annya, karena ada jutaan orang melakukan usaha dari garasi dan ujung-ujungnya nggak jadi apapun juga Bapak Ibu. Demikian juga pada tahun 1934 ya, Samsung ini adalah merupakan pengalengan sayuran ya, pengalengan makanan sayuran ya. Jadi 1934 adalah Samsung seperti itu, tetapi sekarang Samsung itu sudah menjadi top company in the world. 20 PDB, 20% nilai impor dari Korea Selatan itu dihasilkan oleh Samsung dan anak-anak bisnisnya. Samsung itu sekarang punya 6 SBU ya, sub business unit, atau ada 6 jenis bisnis yang ikut dalam keholdingan dia gitu kan. Nah sekali lagi yang menjadi pertanyaannya, apakah semua bisnis pengalengan makanan bisa bertransformasi kayak Samsung? Nah, itu menarik Bapak Ibu, itu menarik, sangat menarik. Sekali lagi sebagai peneliti pada bidang entrepreneurship, saya mau menyatakan bahwa kenapa Samsung bisa mencapai pencapaian ini karena ke-entrepreneurship-annya. Ya tinggal nanti yang menjadi telaahnya, entrepreneurship-nya pada tataran siapa nih? Pada tataran foundernya kah? Pada tataran CEO-nya kah? Atau pada tataran korporasinya? Nah itu yang menarik untuk dipotret. Tetapi sekali lagi, yang membuat Samsung sebesar ini adalah ke-entrepreneurship-annya. Karena banyak pelaku usaha pengalengan makanan. Nah apakah semua mencapai size bisnisnya atau achievement-nya Samsung? Saya mau katakan tidak kan, tidak. Nah demikian juga bagaimana dengan Indonesia ya. Nah Indonesia juga kita bisa sedikit melakukan studi kasus melalui fenomena warung abnormal ini ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi dari sebungkus Indomie, tetapi di tangan para foundernya yang entrepreneurial itu mampu melahirkan bisnis dengan nilai franchise-nya 5 miliar Bapak Ibu. Waktu 2018 seingat saya mereka hampir mencapai 100 titik ya. Asumsikan saja 100 titik kali 5 miliar berarti udah setengah triliun tuh ya. Jadi bagaimana
dari sebungkus Indomie menjadi bisnis dengan valuasi yang kira-kira 500 triliun itu kan membutuhkan entrepreneurial yang luar biasa. Karena determinasinya ya, pendorongnya itu kan cuma Indomie doang tuh. Tapi di tangan mereka si Indomie doang ini mampu menjadi sebuah bisnis yang akhirnya menghadirkan value creation lifestyle ya. Jadi dari sebungkus Indomie ini kan sebenarnya mereka bukan pengen bikin kafe, intensi yang saya tangkap. Ya jualan Indomie, cuman jualan Indomie dengan value creation yang dahsyat luar biasa, sehingga akhirnya ini menjadi beyond mie instan, beyond Indomie. Akhirnya melahirkan kafe ya, menjadi bukan dagang Indomie lagi, tapi udah lifestyle. Sementara di tangan orang lain Indomie yang sama, ya barangkali cuma misalnya jadi produk abang-abang dagang Indomie. Nah itu Bapak Ibu, semoga ini semakin memotret betapa dahsyatnya ke-entrepreneurshipan itu Bapak Ibu. Jadi bukan masalah apa yang dilakukan ya, itu juga ada pengaruhnya. Tetapi yang sore ini yang kita coba potret secara menarik, siapa yang melakukannya? Ya, pelaku usaha aja atau entrepreneur, pedagang doang atau entrepreneur. Nah itu yang menjadi ajakan kita sesi ini, sore ini Bapak Ibu. Sekaligus juga menjawab kan bicara karakter ya. Ya kalau karakter secara perspektif umum kita udah tahu lah ya. Tapi sore ini saya memotivasi, mengajak Bapak Ibu dan teman-teman, ya karakter yang dimaksud apa? Yaitu karakter entrepreneur atau kalau mau lebih tajam entrepreneurial. Nah Bapak Ibu, kita juga belajar dari entrepreneur Indonesia. Ini ada Hendy Setiono, saya agak lupa tahunnya ya, 1997 atau 2007. Beliau juga mulai dari gerobak nih Bapak Ibu, di Surabaya Bapak Ibu ya, di Surabaya. Tapi saya akrab sama beliau, ini kawan saya, beliau bilang kebab Turki ini bukan produk Indonesia. Waduh, apalagi nih? Ini adalah brand internasional. Waduh. Dia walaupun dari gerobak tapi udah ngomongnya begitu kan, menjadi kuliner top kuliner di Indonesia aja udah dahsyat luar biasa. Tapi dia bilang ini bukan produk Indonesia, tapi ini adalah international product. Sungguh sebuah visioner ya. Jadi kalau dia tidak melakukan visi itu ya dia cuma pedagang kebab aja gitu kan, tetapi karena dia membangun orientasi itu, intensi itu, ini akhirnya menjadi potret, wow, memang seorang Hendy Setiono ini adalah seorang entrepreneur ya. Nah ini kan yang akhirnya dia bisa wujudkan. Sekarang dia seingat saya punya 2.000 gerai dan sudah di 9 negara Bapak Ibu. Dan juga pernah di EY ya, agak lupa saya ikatan EY. Dia juga pernah mendapat apresiasi dari EY sebagai entrepreneur ASEAN ya, ASEAN atau Asia lah semacam itu. Demikian juga ini Yasa Singgi Bapak Ibu ya. Jadi jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan ya. Jadi Yasa Singgi dari kampus juga sudah fokus kepada dunia usaha. Dia punya produk kan Men's Republic ya, dan juga ya dapat juga berbagai penghargaan, juga perusahaannya juga grow Bapak Ibu. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan. Nah ini apa nih? Kesannya Yasa itu kutu buku yang antisosial, enggak Bapak Ibu. Yasa ini dia bergaul, anaknya gaul, diajak ngobrol juga enak Bapak Ibu. Tetapi dia udah clear gitu loh. Apa yang dia harus rebut, apa yang harus dia lakukan dia udah clear. Sehingga dia punya prinsip yang jelas sekali ya untuk fokus. Ya udah masa mudaku pun kalau hilang nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai masa depanku yang hilang. Nah jadi sama teman-teman kampus juga gitu kan. Apakah semua anak kampus yang buka usaha adalah seorang entrepreneur? Nah, berkaca dari kisahnya Yasa, tentu kita bisa melihat ada intensi, ada DNA yang berbeda. Ini sama lagi Bapak Ibu ya. Ini Dr. Dharma Putra. Nah, ini juga dahsyat sekali Bapak Ibu. Beliau dosen, beliau juga dokter Bapak Ibu, dan tetapi beliau juga adalah seorang entrepreneur yang dahsyat ya. Seingat saya dia sudah memiliki sekitar 24 klinik kulit ya, DNI Skincare ya, DNI Skin Center ya, Dr. Dharma Putra.
Dia menyelesaikan doktoralnya juga cepat sekali Bapak Ibu ya, 2 tahun 4 bulan. Buat kita yang ngambil doktoral, kita bisa sama-sama mengiyakan relatif bahwa 2 tahun 4 bulan buat seseorang menyelesaikan doktoral itu super cepat. Dan itu dilakukan dalam kesibukannya yang luar biasa Bapak Ibu. Nah ini jadi memang bicara entrepreneurship itu bicara memang akhirnya orangnya ya, orangnya gimana. Nah, definisi entrepreneurship itu sendiri juga dalam konteks ilmu pengetahuan juga bertumbuh luar biasa ya. 1870 ya. Jadi Cantillon menyatakan bagaimana tentang mengoptimalkan sumber daya untuk menangkap keberpeluangan ya. Jadi bagaimana kita melihat sebutir beras bisa nggak ya jadi nasi goreng seharga 200.000 ya. Kalau orang awam kan ngelihat beras kan gimana ngejualnya di pasar dapat untung 1.000-2.000 perak. Nah tapi kalau entrepreneur itu ngelihat beras bisa nggak ya ini jadi sesuatu yang nilainya 200.000. Nah itu ya jadi pengoptimalan sumber daya bagi penciptaan keberpeluangan. Lalu pada ini juga berkembang tahun 34 oleh Schumpeter. Ini juga merupakan bapak entrepreneur termasuk salah satu bapak entrepreneur. Bahkan ada kaumnya namanya Schumpeterian. Nah, ini udah lebih konseptual lagi. Schumpeter berbicara tentang keinovasian ya. Bagaimana keinovasian itu meraih keberpeluangan ya. Ada 5 sumber keberpeluangan. Nah, ini juga diperteguh oleh Bapak Manajemen Modern Peter Drucker 85 bahwa entrepreneurship dan inovasi itu adalah kakak adik ya. Jadi jangan ngomong entrepreneurship kalau tanpa inovasi, dan jangan ngomong inovasi tanpa ke-entrepreneurshipan, kira-kira begitu. Walaupun Kuratko 2009 menyatakan sampai detik ini belum ada definisi yang definitif tentang entrepreneurship. Ini menggambarkan bahwa di karangan para ilmuwan itu tidak rela kalau entrepreneurship itu cuma A, cuma B, cuma C. Entrepreneurship tentang inovasi, entrepreneurship tentang sumber daya, entrepreneurship tentang keberpeluangan. Itu maknanya. Jadi artinya kok mendefinisikan ini aja kok nggak kelar-kelar. Ya memang yaitu entrepreneurship itu di atas sekedar dagang doang. Makanya Hizrik tahun 92 menyatakan pengembangan literasi entrepreneurship itu sendiri juga hanya terjebak pada tataran UKM aja, UMKM aja, SME aja. Karena ya beberapa ilmuwan itu menyatakan entrepreneurship itu sebenarnya bukan soal dagang doang. Tapi itu tentang entrepreneurial ya. Entrepreneurial artinya entah Anda guru matematika, entah Anda gubernur, entah Anda UMKM aja, entah Anda startup. Nah, itu sebenarnya ke entrepreneurial itu relevan buat semua itu. Sehingga akhirnya PN Kantaraman tahun 2019 menyatakan walaupun tidak mudah mendefinisikan, lumayanlah ilmuwan bersepakat bahwa entrepreneurship itu adalah tentang semangat keberpeluangan, spirit of opportunity. Nah ini kira-kira definisi atau pengertiannya. Ciputra sendiri juga kita punya Bapak Entrepreneur Indonesia ya, bagaimana merubah sampah jadi emas. Nah itu selaras ya dengan definisi ini. Entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan. Ya ini semoga bisa jadi mirroring ya, cerminan. Ya, saya melakukan usaha, tetapi memang apakah saya melakukannya itu hanya dagang doang, atau saya lakukan itu dalam sebuah semangat keberpeluangan. Nah, itu kira-kira konklusi yang kita coba kristalkan, Bapak Ibu. Walaupun di situ akhirnya muncul pertanyaan lebih lanjut. Ini kan terlalu abstraktif ya. Entrepreneurship itu bagus sekali, tetapi sekaligus abstraktif. Apaan sih? Gitu. Nah, makanya pada titik ini saya coba operasionalkan, ya bicara peluang. Peluang itu bisa dikembangkan dari produk baru, pasar baru, cara baru, pasokan baru, organisasi baru, ya, produk baru ya. Jadi nasi gorengnya dikasih sambal geprek. Saya penggemar sambal geprek, Bapak Ibu. Ya, mama saya pun orang Batak. Jadi kalau kita ada nasi goreng, kita kasih country Medan, ya itu udah jadi produk baru, Bapak Ibu. Jadi bikin produk baru tidak harus seribet Elon Musk yang mesti menciptakan segala sesuatunya terbang ke planet Mars gitu ya. Jadi produk baru itu yang dimaksud incremental innovation pun oke. Lalu pasar baru ya, pasar baru. Nasi goreng teri Medan sambal koreknya ini kalau di Jakarta, di Jabodetabek booming kan, di Surabaya booming. Nah,
Kira-kira kalau di Papua booming nggak ya? Nah, ide-ide seperti itu juga merupakan ke-entrepreneurshipan. Kalau di Australia booming nggak ya? Nah, lalu dengan cara baru ya, nasi goreng teri Medan sambal koreknya ini bisa nggak ya di membershipkan ya? Kalau sepiring kan 20.000, kalau di membershipkan mungkin 12.000 aja, 12.000 kali 30 hari berarti sekitar 450.000. Nah, itu cara baru. Pasokan baru ya, pasokan baru. Ya, jadi misalnya di Papua ada orang senang nasi goreng teri Medan sambal korek, tapi terinya belum ada. Nah, itu kan mensuplai teri Medan ke Papua itu menjadi potensi entrepreneurial, potensi peluang. Lalu organisasi baru ya, kayak Gojek tuh. Gojek itu kan secara organisasional belum diizinkan tuh ya. Moda transformasi massal motor, itu kan belum ada. Tetapi dia mencoba menginstitusionalkannya. Ya, resikonya dua tuh. Pemerintah izinkan dia boom, pemerintah tidak izinkan dia selesai. Tapi dia akhirnya beruntung dapat yang diizinkan tadi, sehingga akhirnya ya ini yang kita lihat. Saya agak lupa valuasinya udah berapa tuh. Udah 120 triliun kah? Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sumber-sumber peluang menurut Scampeter ya. Sementara peluang itu sendiri bisa dieksekusi pada tataran pribadi kitanya maupun organisasi ya. Organisasi misalnya Bapak Ibu udah korporat ya, siapkan tim khusus. Ya, tampaknya ada tantangan sinyal dari tempat Dr. Pinpin ya. Kakak Tere. Ya, oh sudah ya. Iya, halo. Iya, boleh saya lanjut? Ya, baik. Saya lanjut ya. Mohon maaf teman-teman. Kelihatan ya slide ya Kakak Tere ya? Ya, sudah kelihatan, Dokter. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita memperlakukan peluang ya Bapak Ibu? Ada dua. Pertama eksplorasi ya. Eksplorasi coba. Makanya itu ketika kadang-kadang orang curhat sama saya, Pak Pimpin saya udah 7 kali ketemu peluang, kok nggak jadi apapun ya? Nggak apa-apa, saya kasih motivasi ke dia. Itu namanya eksplorasi. Ya, eksplorasi itu adalah coba-coba memantau potensi peluang. Nggak satu pun nggak jadi, gimana Pak Pimpin? Nggak apa-apa, karena tahap namanya eksplorasi. Lalu, oke, Pak Arno, nanti kita akan respon. Thank you. Lalu, tahap kedua adalah eksploitasi ya. Jadi dari 7 peluang itu, katakan peluang nomor 6, kayaknya pasarnya menarik dan saya bisa mengeksekusinya. Nah, itu namanya tahap eksploitasi. Nah, terakhir Bapak Ibu, ya, bagaimana sih kita melakukan entrepreneurship itu? Ada 3 Bapak Ibu ya. Sekali lagi, gunanya adalah untuk mengoptimalisasi peluang. Peluang itu bisa kita eksplorasi maupun kita eksploitasi. Bagaimana caranya? Pertama orangnya, manusianya, pelaku usahanya. Orangnya selalu bertumbuh dan selalu bergerak nggak ya? Pimpin yang satu, ya cuman pimpin yang satu. Tapi kalau pimpin yang 1 dan 2, maka yang hadir adalah pimpin yang 1 dan 2 ya. Juga lalu pimpin bergerak kepada hal nomor 3 ya. Lalu ya nomor 4. Maka hadirlah ya pimpin 1, 2, 3, 4 ya. Pimpin yang punya kompetensi mengajar, lalu pimpin yang punya networknya dahsyat, lalu pimpin yang menyelesaikan edukasinya, katakan gitu. Makanya bukan pimpin yang biasa-biasa saja, tetapi pimpin yang Kakak Tere yang pergaulannya luas, Kakak Tere yang produknya enak,
kakak Tere yang trainingnya tajam gitu. Makanya dari kakak Tere biasa menjadi kakak Tere yang punya produk enak dengan pergaulan luas dan teredukasi dengan baik. Itu yang kita maksud dengan selalu bertumbuh, selalu bergerak, Bapak Ibu. Sehingga ini yang kita akan hasilkan, yaitu algoritma ilahiyah ya. Jadi sang entrepreneur ini siap untuk berbagai peluang apapun. Makanya sudahkah kita sebagai entrepreneur selalu bertumbuh dan selalu bergerak? Yang kedua adalah arah organisasinya ya. Bagaimana melakukan institusionalitas ya. Tadinya bisnisnya basisnya di aku saja, tetapi kita yakin suatu saat ini akan bertumbuh. Nah, ini kita harus sudah mulai melek yang namanya isu-isu institusi, Bapak Ibu ya. Tim, sistem, dan legalitas lah minimum begitu. Itu udah harus dikerjakan sekarang nggak Pak Pimpin? Nggak juga, ya tapi penting kita udah punya kesadaran itu. Suatu saat bisnis kita besar, ini harus menginstitusi. Karena nggak bisa bisnisnya basisnya pin-pin aja. Karena daya tampung pin-pin menerima peluang itu terbatas. Tapi ketika kepimpinan ini ditransformasi menjadi institusi yang mengembangkan tim, mengembangkan sistem, mengembangkan legalitas, daya peluangnya jadi membesar, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kembangkanlah kapabilitas dinamis ya. Kalau kita saat memulai usaha kan kapabilitas kita terbatas, tapi terus kita kembangkan kapabilitas digital, kapabilitas produksi, kapabilitas kepemimpinan, ya, kapabilitas research and development, itu yang disebut kapabilitas dinamis. Dan terakhir, kita bertarunglah pada tataran model bisnis, Bapak Ibu. Ya, bisnisnya boleh biasa, tapi model bisnisnya dahsyat. Lalu yang ketiga adalah perilaku organisasinya. Setidaknya 3, Bapak Ibu, ya. Proaktif, inovatif, dan risk-taking, ya. Risk-taking. Nah, ini jangan ngaku entrepreneur jika ciri dan perilaku ini tidak ada pada bisnis kita. Nah, ini terakhir, Bapak Ibu, bisnis saat COVID, ya. Secara sederhana, apa yang harus kita lakukan saat COVID? Ya, efisiensi tentunya. Lalu yang kedua, operasional, efektifkan operasional. Go digital, Bapak Ibu, ya, penelitian saya membuktikan digitalisasi itu banyak sekali menolong teman-teman yang terpukul COVID. Lalu hubungan baik ke pelanggan, ya, agar terjadi repurchase, beli lagi, beli terus. Lalu juga kembangkan inovasi produk. Ribet nggak Pak Pipin inovasi produk? Yang sederhana-sederhana aja lah, tetapi yang penting dia inovatif. Yang paling penting Bapak Ibu, bisnis saat COVID itu yang penting menurut saya, yaitu tadi, sudahkah kita bertransformasi jadi entrepreneur? Karena kalau entrepreneur itu, Bapak Ibu, jatuh 7 kali, bangkitnya 13 kali. Itu terkristal Bapak Ibu, ya. Itu menjadi DNA kita. Sehingga sebenarnya kalau entrepreneur, bisnisnya jatuh, gagal, ya santai aja, dia tinggal bangkit lagi kok. Nah Bapak Ibu, saya sendiri juga puji syukur lumayan mengalami ya saat COVID saya justru mengembangkan 3 sekolah bisnis ya. Yang pertama saya mengaktifasi kembali lagi Sechi Institute, itu yang di-launching oleh Prof. Emil Salim pada tahun 2018, COVID-nya kan tahun 2019 ya kalau nggak salah. Lalu juga 2020 saya buka sekolah properti bersama Pak Ali dan Pak Andi, juga saya buka sekolah startup bersama Pak Edi. Nah kira-kira itu Bapak Ibu yang saya sharingkan, semoga baik dan bermanfaat. Terima kasih.